Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, beribu kota di DKI Jakarta. Dengan jumlah pulau 17.380 pulau. Dengan luas 5.180.053 km persegi. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Singapura, negara Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Filipina. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di Indonesia juga merupakan tempat pertemuan 3 lempeng tektonik besar seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menyebabkan Indonesia berada pada wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang sering dilanda gempa bumi dan tsunami. Di Indonesia terdapat 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediteran. Sirkum Pasifik adalah pegunungan lipatan yang mengelilingi Samudra Pasifik, sedangkan sirkum Mediteran dimulai dari pegunungan Atlas di Afrika Utara dan masuk ke Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan Dangkalan Peralihan. Dangkalan Sunda menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Asia, sedangkan Dangkalan Sahul menghubungkan Indonesia bagian timur dengan Australia, dan Dangkalan Peralihan terletak di Sulawesi dan Nusa Tenggara yang merupakan peralihan antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Letak astronomis Indonesia memiliki iklim tropis karena berada di sekitar garis khatulistiwa, yaitu antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Iklim tropis ini menyebabkan Indonesia memiliki suhu rata-rata yang tinggi sepanjang tahun dengan 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Daerah terdingin di Indonesia adalah Kota Mulia, Papua, karena suhu di kota ini bisa mencapai 9 derajat Celcius pada malam hari. Selain Kota Mulia, pengaruh geologi terhadap vulkanisme di Indonesia. Seperti banyak gunung berapi di Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung berapi aktif, yang merupakan salah satu jumlah terbanyak di dunia. Gunung-gunung ini berada di jalur tektonik yang memanjang di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kepulauan Banda, Halmahera, dan Kepulauan Sangitta Laut. Contohnya Gunung Merapi, Gunung Krakatau, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Kelut, Gunung Agung, dan Gunung Sinabung, sehingga menjadikan Indonesia rawan bencana vulkanisme karena letaknya di antara 3 lempeng tektonik dan di sepanjang Ring of Fire. Selain bencana vulkanisme, letak geologis Indonesia juga menyebabkan bencana alam lain seperti gempa bumi, tsunami tanah, longsor, dan banjir. Namun, letak geologis Indonesia juga membawa dampak positif seperti tanah vulkanik yang subur, kaya akan mineral, dan baik untuk pertanian dan perkebunan sumber daya tambang yang melimpah. Suku terbesar suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Suku lainnya seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Dayak, suku Asmat, suku Bugis, suku Madura, suku Aceh, dan lainnya. Kondisi bahasa Indonesia. Di Indonesia, masyarakatnya menggunakan bahasa Indonesia yang terus berkembang, ditandai dengan banyaknya kosakata baru. Bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan seperti pidato, dokumen resmi, dan sidang kenegaraan. Selain itu juga, sebagian masyarakat di desa atau di suatu tempat masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Kondisi demografi di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2024 mencapai 282 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahunan pada tahun 2024 sebesar 1,10%, yang merupakan titik terendah sepanjang masa Indonesia menempati peringkat keempat dalam daftar negara dan diprediksi berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia setara dengan 3,47% dari total penduduk dunia.
Kondisi ekonomi Indonesia antara tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5%. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan awal yang sebesar 5,3%. Kondisi pendidikan di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan kemajuan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti kemajuan penerapan kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran. Suatu permasalahan fisik atau bencana yang sering terjadi di Indonesia. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir terjadi ketika suatu daerah tergenang air dalam jumlah besar. Banjir sering terjadi di kota-kota besar yang memiliki daerah resapan air yang kurang memadai. Banjir dapat mengganggu perputaran ekonomi, transportasi, dan kesehatan masyarakat. Satu permasalahan sosial di Indonesia. Indonesia berada di urutan ke-7 negara dengan PDB per kapita terendah di Asia Tenggara pada April 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 adalah 25,22 juta orang atau 9,3% dari total penduduk. Harapan kami untuk bangsa Indonesia adalah pemerintah dapat memperhatikan upaya penanggulangan bencana banjir yang sering terjadi di Indonesia. Karena tidak hanya masyarakatnya saja, namun pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam penanggulangan banjir maupun fasilitas akibat dampak banjir. Tak hanya itu, harapan kami juga pemerintah dapat menyediakan program bansos atau bantuan sosial kepada masyarakatnya yang benar-benar membutuhkan serta sangat memperhatikan kevalitan data.